Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala. Baik, kita sekarang di pembahasan di hadis yang ketiga ya, dari dalil yang keenam seputar keutamaan Islam. Jadi Syekh bawakan 3 ayat dan 3 hadis, dan nanti ada asar lagi setelah itu. Boleh ikutkan nanti setelah penyebutan hadis yang terakhir ini. Baik. Ada asar dari Ubay bin Ka'ab, dan yang kedua dari asar Abu Darda. Ya, jadi 3 ayat, 3 hadis dan 2 asar. Ya, dan sudah kita lewati kemarin di hadis yang kedua dari keutamaan Islam. Di hadis siapa? Abu Hurairah. Riwayat siapa? Imam Muslim. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, fa kana lil yahudi yaumus sabt." Ya. Walin nasara, di sebagian katakan wa kana lin nasara yaumul ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Di sebagian cetakan fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Baik. Nah, wakadzalika hum tabawun lana yaumal qiyamah. Di sebagian cetakan ada faja'alal jum'ata was sabta wal ahada. Ya. Nah. Wakadzalika hum tabawun lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Baik. Allah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita untuk memilih hari raya ya. Maksudnya sudah kita bahas. Yahudi kan memilih hari apa? Hari Sabtu. Nasrani memilih hari Ahad. Ya. Kemudian Allah datang kepada kita dan memberi hidayah kepada kita untuk memilih hari Jumat. Ya, untuk memilih hari Jumat. Di cetakan lain dikatakan di situ, faja'alal jum'ata was-sabta wal ahad. Ya. Jadi dia menjadikan Jumat, Sabtu dan Ahad. Itu berurut ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Demikianlah kata Nabi, demikianlah mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Kita ini orang-orang yang terakhir dari penduduk dunia, tapi orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Ya, ini sudah kita bahas ya, dari keutamaan Islam di hadis ini. Ada berapa kemarin keutamaan Islam di situ? Ada 3. Baik. Yang pertama apa? Ya, di sini diterangkan ciri Islam itu ya. Umatnya ketika bersepakat itu tidak mungkin berada di atas kesesatan, pasti benar. Nah, tapi yang kembalikan situ kesepakatan itu kan orang-orang yang berilmu tentunya ya. Orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian yang kedua dari keutamaan Islam ya di situ
Ya, umat Islam itu adalah umat yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Nah, jadi kita tidak dibiarkan memilih sendiri begitu kan? Tapi Allah yang pilihkan kita begitu. Itu dibahas hadis kan? Fahadana faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Jadi Allah mendatangi kita, kata Nabi, lalu memberi hidayah kepada kita untuk memilih hari Jumat. Jadi beda orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka disuruh pilih sendiri begitu. Ya, silakan kalian sepakat mau pilih hari apa sebagai hari raya kan? Jadi mereka pilih hari Sabtu, Yahudi. Kemudian Nasrani memilih hari Ahad. Jadi mereka itu kesepakatannya begitu. Ternyata kesepakatannya apa? Salah, tersesat dari hari yang mulia. Nah, kalau hari Jumat Allah datang kepada kita, nah, dan memberi hidayah kepada kita untuk memilih hari Jumat. Baik. Itu keutamaan yang kedua ya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan Islam di sini. Ya, umat Islam itu adalah umat yang terdepan di dunia dan di akhirat. Di dunia kan hari rayanya kan seperti itu, Jumat, Sabtu, Ahad. Duluan Jumat, baru Sabtu, baru Ahad. Disebut duluan Jumat. Ya, demikian pula di akhirat. Nabi terangkan di situ kan, walaupun kita umat yang terakhir, umat yang ke-70, tapi pada hari kiamat umat Islam itu adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Karena Nabi yang pertama juga masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Nah, jadi dari keutamaan Islam dan sudah diterangkan juga dari faedah-faedah tambahan dari hadis ya. Padanya ada penetapan dari sifat Allah yang memberi hidayah dan yang menyesatkan. Ya, dan juga padanya ada penjelasan dari hari raya umat-umat terdahulu. Ya, yang mereka salah dalam masalah itu. Dan juga diterangkan pada kita tentang penetapan sifat Allah datang ya. Dan ini ada di ayat-ayat Al-Quranul Karim juga. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan hari Jumat. Dan juga sudah diterangkan dari faedah hadis padanya ada penetapan akan hari kiamat dan sekaligus sifat hari kiamat tersebut. Dan juga padanya ada penetapan akan negeri akhirat, surga, ya, yang akan ditempati oleh kaum muslimin yang mempunyai keislaman, ya, tauhid dan keislaman. Dan juga di sini diterangkan kepada kita dari hadis ini juga penjelasan umat yang terakhir ya dari penduduk dunia ini, yaitu umat Islam. Jadi jangan cari lagi setelah Islam itu masih ada lagi umat yang lain sampai hari kiamat, tidak ada ya. Yang terakhir ini adalah umat Islam saja. Ya, umat Islam. Umat-umat Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak dianggap lagi. Bahkan mereka nanti kita akan baca di bab-bab yang berikutnya. Mereka diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan juga ada hadis-hadis dalam masalah ini ya, yang menjelaskan tentang perkara itu. Diancam bahkan orang-orang yang tidak berislam itu dengan neraka, kekal dalam api neraka, waliyadzubillah. Nah, tapi sekarang kita masuk di hadis yang ketiga. Ini dalil yang ke-6 ya. Dalil yang ke-6 dari uraian beliau rahimahullah ta'ala seputar keutamaan Islam. Kata beliau rahimahullah ta'ala,
Wa fihi ta'liqan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud din ila Allahi al-hanifiyatu samha. Intaha. Dan dalamnya, maksudnya dalam as-sahih secara muallaq. Ya, akan diterangkan nanti insyaallah taala apa itu arti muallaq. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya beliau bersabda, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha. Nah, akan diterangkan mana al-hanifiyah dan mana as-samha. Baik. Hadis ini dikatakan oleh penulis wa fihi, dan di dalamnya. Ini masih ataf kepada sebelumnya ya, dalam as-sahih. Jadi kalau sebelumnya kan beliau sebutkan di Sahih Al-Bukhari, di hadis yang pertama ya. Yang kedua di Sahih Muslim. Ya. Adapun hadis yang ketiga ini, dia ada dalam riwayat Al-Bukhari tapi bukan dalam As-Sahih. Ya, bukan dalam As-Sahih Al-Bukhari ya. Ya, di Sahih Al-Bukhari hanya disebut secara muallaq. Secara muallaq. Nah, di Kitabul Iman di awal Sahih Al-Bukhari. Baik. Disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini ya untuk menjelaskan tentang ciri agama Islam juga di bab ya ad-dinu yusrun begitu ya, bab tentang agama itu mudah di kitab Al-Iman pada awal Sahih Al-Bukhari. Baik. Hanya beliau tidak sebutkan di situ sanadnya ya. Nah, itulah pembahasan hadis muallaq. Ya. Jadi kita terangkan sedikit hadis muallaq itu apa? Ya. Muallaq itu kan secara bahasa dari mana yang tergantung. Yang tergantung ya, muallaq. Ya. Baik. Yang terkait. Jadi kalau misalnya kita lihat ya tergantung di atas, tidak ada di bawahnya yang menyangganya begitu, itu dikatakan apa? Muallaq. Ya, muallaq. Itu secara bahasa ya. Yang tergantung atau yang semuanya seperti itu ya. Nah. Baik. Adapun secara istilah di masalah hadis, muallaq itu banyak dari uraian para ulama, tapi ringkasnya dia adalah hadis yang dihilangkan sanadnya. Nah, hadis yang dihilangkan sanadnya oleh penulisnya. Ya. Dari awal sanad tersebut. Ya, dari awal sanad. Nah, itu yang dikatakan hadis muallaq. Kadang yang dihapus misalnya satu, gurunya misalnya penulis itu, atau kadang dia hapus dua juga, gurunya dan gurunya lagi di atas. Ya. Bahkan kadang dihapus semuanya sanadnya. Tinggal yang bersabda di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang ada di Sahih Al-Bukhari ya. Di sini kan yang kita bahas ini di Sahih Al-Bukhari. Walaupun di muallaq, hadis muallaq itu banyak. Ada di Sahih Muslim juga tapi tidak banyak. Ya, dan juga ada sebagian dari kitab-kitab yang lain dari para imam. Mereka kadang juga menggunakan hadis muallaq. Jadi hadis muallaq ini dia asalnya dari hadis yang lemah. Dari hadis yang lemah. Karena kan tidak ada sanadnya, dibuang sanadnya begitu. Mungkin juga dihilangkan satu dari gurunya misalnya. Ya. Tapi seperti contoh misalnya ya, kalau di Sahih Al-Bukhari, jarak antara Imam Al-Bukhari itu kan dengan Nabi itu paling ringkasnya itu sedikitnya 3, gitu ya, 3 orang. Itulah ada namanya Thulathiyat Imam Al-Bukhari. Ya, antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi SAW itu paling sedikitnya ada 3. Ya, gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya, ya, sampai sahabat, gitu. Baru Nabi SAW. Kadang juga ada 4.
Dan itu yang banyak ya di Sahih Al-Bukhari. Ya, kadang 4. Baik. Yang kita ambil aja yang banyak tadi, seperti 4 misalnya. Anggaplah kalau Imam Al-Bukhari berkata, nah, misalnya Imam Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, misalnya, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Ini kan langsung guru Imam Al-Bukhari. Ini sebagai contoh aja, bukan hadisnya ya, tapi beri contoh hadis yang lain. Ya. Misalnya dibilang Al-Bukhari hadatsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ini guru Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik. Ya, Malik ini Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ya. Kemudian dari Imam Malik An-Nafi'. Dari Nafi'. Nafi' ini guru Imam Malik dan dia sudah sekaligus apa? Tabi'in. Ya. Imam Malik kan tabi'in. Ya. Dari Nafi', dari Ibnu Umar misalnya kan? An Ibnu Umar. Ini contoh untuk jarak Imam Al-Bukhari itu 4. Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Nafi' dan Ibnu Umar. Baru Nabi SAW, kan begitu. Itu contoh ya. Nah, kalau hadis mu'allaq itu misalnya, contohnya Al-Bukhari dia hilangkan Abdullah bin Yusuf. Ya, dia langsung katakan apa? Qala Malik, begitu kan? Qala akhbarana Malik. Al-Bukhari kan sudah ditahu, beliau tidak berjumpa dengan Imam Malik. Ya, berarti ada yang dihilangkan di situ. Guru Imam Al-Bukhari, yaitu Abdullah bin Yusuf. Ya, itu namanya hadis mu'allaq. Satu dihilangkan sudah dikatakan apa? Mu'allaq. Atau dihilangkan 2 misalnya secara berurut. Dihilangkan Abdullah bin Yusuf, guru Imam Al-Bukhari, dan gurunya lagi di atas, yaitu Imam Malik. Misalnya Al-Bukhari berkata dari Nafi, gitu kan? Dari Nafi. Ini sudah 2 yang dihilangkan kan? Iya, 2 rantai sanad, gitu kan? Itu juga dikatakan apa? Mu'allaq. Iya. Jadi 1, 2 juga sama. Nah, dikatakan mu'allaq. Atau langsung dibilang Imam Al-Bukhari, ya, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dihilangkan Abdullah bin Yusuf, Malik dan Nafi. Sudah 3 langsung dihilang. Langsung dibilang Ibnu Umar. Ya, jelaskan Al-Bukhari kan tidak ketemu sama Ibnu Umar sahabat. Ya, itu juga dikatakan hadis mu'allaq. Jelas ya? Atau langsung dibilang seperti di sini. Ya, dari Al-Bukhari, apa Imam Al-Bukhari berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihilang semua apa? Sanadnya begitu. Ini juga dikatakan hadis mu'allaq. Jadi itu definisi mu'allaq ya. Ya. Menghilangkan sanad dari awal sanad itu, dari guru penulis. 1 atau lebih. Ya, terserah lebihnya 2 kah, 3 kah. Nah, tapi ingat secara berurut. Secara apa? Berurut. Kalau dia hilangkan misalnya Abdullah bin Yusuf dan dia hilangkan misalnya siapa? Nafi. Ya. Ini bukan mu'allaq namanya. Bukan mu'allaq. Karena dia tidak apa? Tidak berurut. Ada kan Malik situ. Harusnya Malik dihilangkan juga. Dipaham ya? Baik. Jadi itu dari definisi mu'allaq ya secara ringkas. Hadis mu'allaq. Dipahami ini? Ini sedikit ya, masalah mustalah hadis. Ya. Nanti akan dibahas juga insyaallah taala ini pelajaran. Ya. Hanya kita bertahap belajar. Ya. Itu ringkas mana al-mu'allaq. Baik. Hadis ini diterangkan oleh para ulama telah disambung oleh Imam Al-Bukhari di luar as-sahih. Di luar as-sahih. Di kitab beliau yang lain yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, kitab Al-Adabul Mufrad. Itu bukan Sahih Al-Bukhari ya. Ya, di situ ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang lemah. Nah,
Dan Syalbani itu ada takhrijnya ya, beliau dan juga para ulama yang lain juga ada. Baik. Yang telah mentakhrij hadis dalam Al-Adab Al-Mufrad itu. Baik. Dipisah antara yang sahih dan yang lemah. Baik. Beda kalau Sahih Al-Bukhari, ini memang beliau sudah kumpulkan di situ hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Nah, hadis yang kita baca tadi itu beliau terangkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik, di situ lengkap beliau sebutkan sanadnya. Dari hadis Ibnu Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas. Dipahami ya? Baik. Jadi beliau sebutkan langsung dengan sanadnya di situ di hadis atau di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Yang sahabatnya di situ dari sahabat Ibnu Abbas. Baik. Ya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh imam yang lain ya. Banyak jalannya sehingga bisa dikuatkan. Baik. Jadi dari mana ringkas ya, dari mana hadis al-mu'allaq. Baik. Dan mu'allaq itu secara global ada dua macam, diterangkannya oleh para ulama. Ya, ada yang mu'allaq dengan bahasa, kalau bahasa Indonesia itu namanya yang aktif, ada juga yang pasif. Ya. Ada bahasa yang aktif, ada bahasa yang pasif. Kalau bahasa hadisnya dikatakan dengan bahasa majzum atau yang dia tidak majzum. Kalau bahasa lainnya yang tamrid. Ya. Nah, kalau yang hadis yang kita baca ini itu dia yang aktif. Kita kan seperti dia bilang misalnya qala, ya, atau rawa, meriwayatkan, ya. Dia berkata, itu kan aktif kan? Nah, di bahasa Indonesia kan seperti itu ya, memukul. Itu kan aktif. Kalau pasif apa? Dipukul, kan begitu. Meriwayatkan, kalau pasifnya apa? Diriwayatkan. Berkata, kalau pasifnya apa? Dikatakan, kan begitu. Jelas ya? Nah, di masalah pembagian hadis mu'allaq juga ada dua. Ada yang pasif, ada yang aktif tadi. Yang aktif kayak tadi, dibahasakan kadang dengan bahasa sighah majzum. Ya. Jadi seperti misalnya bilang qala atau rawa. Dia berkata, dia meriwayatkan. Ya, gitu ya. Atau dia bilang zakara, dia menyebutkan. Itu contoh-contoh bahasa aktif yang majzum kan? Tapi ada juga yang tidak aktif, yang pasif. Misalnya dia katakan kila. Ya, kila ini tidak aktif dia, pasif. Dikatakan. Atau ruwiyah, diriwayatkan. Ya. Dihilangkan sanadnya baru dikatakan situ diriwayatkan. Itu juga ya, jadi mu'allaq. Nah, misalnya kan? Baik. Atau dibilang dzukira, disebutkan. Itu bahasa mu'allaq jenis yang kedua. Tapi hadis yang kita baca ini itu mu'allaq jenis yang apa tadi? Yang pertama. Karena dikatakan situ anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa? Qala, bukan kila. Dipahami ya? Beliau bersabda. Jelas ya? Ini mana seputar hadis mu'allaq. Ada rincian-rincian lebih panjang lagi. Itu dibahas di mustalah hadis ya, di ilmu hadis. Baik. Kita sekarang kembali ke hadis yang telah kita terangkan tadi. Di hadis ini kesimpulannya dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Tapi kalau dia di riwayat Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari tadi kan sudah diterangkan. Ya, beliau tidak bawakan sanadnya di sahihnya. Berarti kalau kita katakan nanti riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Begitu ya. Yang bilang dalam Sahih Al-Bukhari. Karena di Sahih Al-Bukhari beliau tidak sebutkan lengkap sanadnya. Atau boleh juga dikatakan diganti riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq. Nah, berarti itu dipahami memang dalam Sahih Al-Bukhari tapi secara apa? Mu'allaq. Ya. Atau bahasa lainnya tadi dia bilang riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi dua bisa dikatakan ya untuk hadis ini.
Ya, soal yang tadi bisa dikatakan riwayat Al-Bukhari secara muallaq, boleh, atau boleh juga dikatakan riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Yang salah itu kalau dia katakan riwayat Al-Bukhari saja, titik. Nah, itu salah karena nanti orang paham itu dalam apa? As-Sahih. Sementara As-Sahih itu beliau sudah bawakan dengan sanad. Ya. Dipaham ya? Baik. Ini bahasa-bahasa ya dirinci oleh para ulama dalam membawakan riwayat. Baik. Itu dari sisi penjelasan ilmu hadis tadi ya, sedikit masalah itu. Ya. Fi ta'liqan, dan di dalam as-sahih ini dari bahasa penulis ya, kita ikuti aja dulu. Secara muallaq ya sudah betul. Dalam as-sahih secara muallaq beliau ikuti seperti itu ya. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, ini tadi sudah diterangkan jenis muallaq yang majzum, yang bahasa aktif. Baik. Ahabbud din ila Allah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha. Baik. Kita bahas dulu dari penjelasan hadis secara ringkas ya. Ahab di sini yang dari makna sigo yang mubalaghah. Ya, menunjukkan makna lebih ya. Ya. Nah, ahabbu yang paling dicintai gitu ya. Bukan dicintai saja, tapi yang paling dicintai. Ya, bisa juga dikatakan dia dari mana tafdil. Ya. Yang lebih, menunjukkan mana lebih. Baik. Ahabbuddin ila Allah. Ad-din di sini dimaklumi ya. Dia bermakna agama. Nah, walaupun lafaz din kan sudah kita bahas juga sering di pembahasan akidah. Kadang dia bisa bermakna apa? Yang lain? Selain agama, dia bisa bermakna apa? Hari pembalasan. Kadang juga bisa bermakna amalan. Ya. Baik. Di sini din bermakna agama. Baik. Ahabuddin ila Allah. Baik. Dan din di sini kata para ulama ada dua makna juga. Ya, dari tinjauan yang lain ya. Kalau dia bermakna agama, di sini ada dua makna juga. Ada dua makna. Dilihat dari alif lamnya itu. Ya, dari alif lamnya ini secara bahasa ya. Kita uraikan dari situ akan terlihat dari mana hadis. Ya, dari mana hadis. Jadi kalau yang pertama ada yang mengatakan alif lamnya di situ dia bermakna alif lam lil jins. Ya, alif lam lil jins. Jadi lafaznya satu tapi mencakup seluruh apa? Agama. Jadi kalau diterjemah ini mana yang pertama? Ya, agama yang paling dicintai oleh Allah. Agama yang paling dicintai oleh Allah, gitu ya. Yang di sini din, walaupun dia lafaznya satu, tapi yang dimaksud itu jenis agama. Ya, ada Islam, ada Nasara misalnya kan, ada Yahudi, itu kan agama semua. Ada Majusi, nah, din begitu ya. Itu sering lewat ya di ayat-ayat sebenarnya dalam Al-Quran. Sama seperti ayat di surah Al-Fajr yang sering kita hafal ya. Ya. Atau dosa itu. Misalnya ayat di surah Al-Fatihah saja. Ya. Kalau dikatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah di situ kan satu pujian. Tapi dia bukan satu pujian di situ maknanya. Tapi segala pujian hanya milik Allah. Paham ya? Karena dia pakai alif lam di situ. Jenis. Nah, sama juga ayat di surah Al-Fajr tadi. Waja'a rabbuka apa? Wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu dan para malaikat. Di situ ya diterjemah. Di situ walaupun lafaznya satu, al-malak, satu malaikat, bukan satu malaikat ya, tapi seluruh jenis malaikat gitu. Karena dikatakan di lafaz setelahnya saffan saffa, bersaf-saf. Bersaf-saf. Jadi seluruh jenis malaikat bersaf-saf. Sama dengan di sini. Ahabbuddin ila Allah. Agama yang paling dicintai, maksudnya di situ agama yang paling dicintai oleh Allah. Ya, seluruh jenis agama yang ada
di bumi ini yang pernah ada. Itu makna din yang pertama. Alif lam yang pertama kalau dia bermakna apa? Jins. Nah. Kemudian yang kedua, kadang dia bermakna al-ahad. Ya. Al-ahad. Alif lam di sini bermakna al-ahad. Ya. Dia bukan jenis. Tapi bermakna kalau bahasa lainnya itu al-ahad itu dia kembali kepada Islam itu sendiri. Ya. Jadi maksudnya itu din yang dimaksud adalah agama Islam. Agama Islam bukan agama yang lain. Bukan agama yang lain. Itu namanya al-ahad. Ya. Baik. Nanti akan jelas penjelasannya kalau kita baca lafaz setelahnya. Baik. Nanti akan jelas penjelasannya insyaallah taala kalau kita baca lafaz setelahnya. Ya. Jadi kalau makna yang pertama tadi, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha. Ya. Kalau makna yang kedua, agama Islam, maksudnya dari ciri Islam yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha. Begitu maksudnya nanti ya. Baik. Apa arti al-hanifiyah? Al-hanifiyah itu artinya yang condong pada tauhid. Ya. Yang condong pada tauhid dan dia berpaling dari kesyirikan. Nah, yang condong pada tauhid dia berpaling dari kesyirikan. Itu makna apa? Al-hanifiyah. Baik. Makna al-hanifiyah. Ya, tapi itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Maka Ibrahimu Yahudiyan aw Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi hanif muslim. Beliau orang yang condong pada tauhid. Ya, berpaling dari kesyirikan, lagi muslim. Ya, lagi muslim. Nah, dan kita diperintah oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Itu diterangkan di ayat yang lain. "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya. Kata Allah, kemudian kami perintahkan, kami wahyukan padamu Muhammad. Ya, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Paham tadi mana hanif ya? Ya, hanif itu yang condong pada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Baik. Itu makna hanifiyah. Nah, dari kata al-hanif. Ya, ini sering dibaca dalam Al-Qur'an ya, hanifan muslimah, hunafa, kadang jamaknya hunafa, begitu ya. Baik. Itu dari mana tadi itu. Nah. Baik. Kemudian yang kedua kata as-samha. Kata as-samha. As-samha itu artinya dari kata as-sahla, yang mudah. Yang mudah ya, itu as-samha. Nah. Baik. Ya, dari kata yang mudah. Ini ciri Islam di sini sebenarnya ya. Kalau mau dirinci diurai lagi, apa dari mana al-hanifiyah tadi itu ada orang yang dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menerangkan hadis ini. Ya. Di mana kata beliau rahimahullah, maksudnya situ hanif dalam masalah tauhid, samha dalam masalah amalan. Dalam masalah amalan. Ya, itu ciri Islam. Dia menjadi hanifiyah, ya, hanif pada masalah tauhidnya dan samha dalam masalah tuntunannya. Ya, beramal. Baik. Itu makna hanif, lebih rincinya di situ ya. Diterangkan oleh para ulama. Baik. Ya. As-samha surat tadi ya, adalah yang mudah. Jadi ini ciri dari Islam. Dari sini sudah bisa kita ambil ya faedah pokok hadis. Ya, dari sini diterangkan kepada kita ada 3 keutamaan Islam di hadis yang ringkas ini.
Yang pertama, Islam itu adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Ini tadi kalau diambil di mana yang pertama tadi ya. Kan banyak agama-agama kan? Ya, yang pernah ada. Tapi yang paling dicintai adalah apa? Islam. Baik. Itu sisi keutamaan Islam yang pertama. Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, dari ciri Islam, dia merupakan agama yang hanif. Agama yang hanif, yang condong pada tauhid, yang berpaling dari kesyirikan. Ya, ini juga dari Islamnya seluruh Nabi dan Rasul ya. Masuk adalah Islam Nabi kita. Masuk juga adalah Islamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang condong pada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Sedikit lagi ya. Baik. Kemudian yang ketiga dari keutamaan Islam di sini, ya, dia merupakan agama yang mudah. Ya, agama yang mudah, agama yang samha. Agama yang samha. Dan ini banyak ayat-ayatnya kalau kita baca ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, misalnya kan. Dan dia, yaitu Allah, tidaklah menjadikan bagi kalian dalam agama ini ada hal yang susah, ada hal yang berat. Ya, diterangkan dalam hadis, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang ekstrim, yang berlebihan dalam agama, kecuali dia pasti akan terkalahkan. Ya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama kita adalah agama yang mudah, adalah agama yang mudah. Nah, dan ini juga berjalan di kaidah-kaidah syariat ya, di kaidah-kaidah syariat. Dalam agama kita ada namanya kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Hal yang berat itu ya mengharuskan adanya kemudahan. Ya. Hal yang berat mengharuskan adanya apa? Kemudahan. Baik. Hal-hal yang membahayakan dalam agama itu dihilangkan ya. Itu juga ada kaidahnya dalam agama kita. Nah, baik. Hal yang berbahaya itu dihilangkan karena kemudahan agama Islam, karena mudahnya ajaran agama Islam ini. Tapi ini dulu dari kesimpulan sementara dari pembahasan hadis tadi ya. Kita keluar di sini dengan 3 kesimpulan dari keutamaan Islam. Islam itu adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Islam itu adalah agama yang condong pada tauhid, dan Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Baik. Insyaallah nanti penjelasan lebih detailnya kita akan baca lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, segera itu dulu ya. Mungkin waktunya sudah masuk. Kita akhiri majelisnya. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.